Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dewi di pelajaran matematika. Dan hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Nah, sebelum kita mulai, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Dewi awali dengan barisan geometri. Nah, di sini Bu Dewi sudah memiliki sebuah cerita tentang sebuah mikroorganisme yang bernama amoeba ya. Kalian tahu amoeba ini berkembang biak dengan membelah diri, dan di sini jika pertamanya ada satu amoeba, maka membelah diri dia akan menjadi dua amoeba. Nah, yang dua amoeba ini masing-masing membelah diri menjadi dua, maka akan menjadi 4 amoeba dan seterusnya. Maka jika kita tuliskan jumlah amoeba dari awal itu menjadi 1, kemudian 2, kemudian 4. Jika kita teruskan dari 4 amoeba ini masing-masing membelah menjadi 2, maka akan menjadi 8 amoeba. Dari 8 amoeba, jika masing-masing membelah menjadi 2, maka menjadi 16 amoeba dan seterusnya. Nah, ternyata jumlah amoeba ini angka-angkanya memiliki suatu pola tertentu, nak. Kita perhatikan saja dari 1 ke 2 itu dikali 2. Dari 2 ke 4 juga dikali 2. Begitu juga dari 4 ke 8 dan 8 ke 16. Maka yang berikutnya ini nanti pasti bilangannya adalah 32 dan seterusnya ya. Nah, pola bilangan yang seperti ini itu dinamakan sebagai pola bilangan geometri. Nah, jadi barisan bilangan ini kita sebut sebagai barisan geometri. Nah, jadi karakteristiknya barisan geometri kita tahu adalah dari satu suku ke suku berikutnya dia selalu dikalikan dengan suatu bilangan yang konstan. Untuk lebih jelasnya Bu Dewi berikan contoh lagi. Misal Bu Dewi punya bilangan 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Maka dari barisan ini kita tahu karakteristiknya dari satu suku ke suku berikutnya adalah dikalikan 2. Maka ini disebut sebagai barisan geometri dengan A-nya atau suku pertamanya adalah 3 dan pengalinya 2 kan ya. Pengalinya ini disebut dengan rasio, disimbolkan dengan R. R-nya 2, begitu. Suatu barisan geometri dengan suku pertamanya 3 dan rasionya 2 ya. Nah, A dan R ini nanti akan digunakan untuk menentukan rumus UN-nya. Jadi untuk barisan geometri itu kita punya rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi dari mana asalnya ini? Oke, Bu Dewi jabarkan saja di sini. Mulai dari suku pertama adalah 3, kemudian suku keduanya adalah 6. 6 ini sebenarnya adalah hasil dari 3 dikalikan 2, jadi 6. Kemudian suku ketiganya 6 kali 2 atau 3 kali 2 kali 2, jadi bisa ditulis 3 kali 2 pangkat 2. Nah, jadi 12. Kemudian suku keempatnya 12 kali 2 atau bisa ditulis 3 kali 2 kali 2 kali 2 atau 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 24 dan seterusnya. Nah, di sini kalau N-nya 1, 3-nya nggak dikalikan ya, atau bisa ditulis kali 2 pangkat 0 atau 1 ya, 3 kali 1 kan 3. Kalau U2 di sini 3 kali 2 pangkat 1. Kalau U3 3 kali 2 pangkat 2. Kalau U4 3 kali 2 pangkat 3. Maka ini bisa dibuat sebagai suatu bentuk umum. Kalau di sini UN, maka nanti A dikali R pangkatnya selalu 1 kurangnya dari N-nya ya. 3 ini 4, ini 2, ini 3. Berarti A kali R pangkat N-1. Nah, jadilah ini
rumus UN dari barisan geometri. Tapi sebenarnya yang penting kalian udah tahu konsep barisan geometri itu seperti apa, yaitu suatu barisan yang mana dari satu suku ke suku berikutnya selalu dikalikan dengan suatu bilangan yang konstan gitu ya. Untuk rumusnya UN sama dengan AR pangkat N-1 ini ketika mengerjakan soal boleh dipakai, boleh juga tidak ya. Asal tahu konsep insya Allah bisa mengerjakan. Kita coba dari pertanyaan pertama. Suku ketujuh dari barisan bilangan 243, 81, 27, 9. Maka di sini kita bisa cermati dari 243 ke 81 itu dibagi 3. Dari 81 ke 27 juga dibagi 3. Dari 27 ke 9 itu juga dibagi 3. Atau dengan kata lain, dari 243 ke 81 itu dikalikan sepertiga. 81 ke 27 juga dikali sepertiga. Begitu juga dengan 27 ke 9 juga dikali sepertiga. Nah, ini kita sebut sebagai suatu barisan geometri dengan A-nya adalah 243 dan bedanya adalah beda itu di aritmetika ya nak ya. Dan rasionya atau R-nya adalah sepertiga. Nah, jadi memang ada suatu barisan geometri yang dia menurun ya. Menurun itu berarti semakin lama nilainya semakin kecil angkanya. Maka itu pasti rasionya adalah kurang dari 1 ya. Rasionya kurang dari 1. Di sini sepertiga. Nah, yang ditanyakan adalah suku ketujuh. Nah, suku ketujuh, maka ini kalau kalian hitung pakai rumus ya, itu nanti jadi U7 sama dengan A kali R pangkat 6. Tapi kalau nggak pakai rumus silahkan dilanjutkan aja. Nah, ini jauh lebih mudah menurut Bu Dewi. 243 dibagi 3 81, bagi 3 27, bagi 3 9, bagi 3 lagi 3, bagi 3 lagi 1, bagi 3 lagi sepertiga, bagi 3 lagi 1/9. Kita cek ini sudah U berapa? U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Nah, di sini U7. Maka U7-nya adalah sepertiga. Nah, jauh lebih mudah dibandingkan kalian harus menggunakan UN ya. Jadi ketika bisa dikerjakan secara manual polanya, silahkan dikerjakan manual, that's no problem ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 amuba, maka banyak amuba selama 2 jam. Maka kita bisa data nak ya. Setiap 15 menit dia membelah jadi 2 ya. Maka di menit pertama itu di awal-awal menit ke-0 itu sudah ada 30 amuba. Maka setelah 15 jam berikutnya dari 30 amuba ini pasti sudah membelah masing-masing menjadi 2. Jadi di 15 menit pertama itu jumlah amubanya menjadi 30 dikali 2 atau 60. Kemudian nambah 15 menit berikutnya jadi totalnya 30 menit ya. Jadi setelah 30 menit dia jadi 60 kali 2 atau sama dengan 120. Kemudian 45 menit ya, nambah 5 menit terus ini. 120 kali 2, 240. Tambah 15 menit berarti 60. Ini menjadi 480. Kemudian 75 menit ini jadi 960. Kemudian ini 90 menit menjadi 1920. Kemudian tambah 15 menit lagi 105 ya. 105 menit itu menjadi 3840. Kemudian tambah 15 menit lagi jadi 120 menit. Nah, 120 menit berarti jadi 7680. 120 menit itu setara dengan 2 jam. Nah, jadi setelah 2 jam jumlah amuba totalnya menjadi 7680. Nggak perlu pakai rumus ya. Seperti ini saja di data itu jauh lebih aman. Kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga. Diketahui amuba membelah diri setiap 5 menit. Jika pada pukul 6.45 terdapat 20 amuba, maka banyaknya amuba pada pukul 8.30. Maka kita data lagi nak.
jam 06.45 dia ada 20 amuba. 15 menit lagi berarti kan masing-masing udah belah jadi 2 kan, berarti jam 7 ya, jam 7 15 menit berikutnya kan jam 7 itu sudah menjadi 20 kali 2 atau sama dengan 40. 15 menit lagi yang berikutnya berarti jam 7.15 udah ada 80 amuba ya, 40 kali 2. Kemudian jam 7.30 itu 160 amuba. Kemudian jam 7.45 itu ada 320 amuba. Kemudian jam 8 itu ada 640. Kemudian jam 8.15 itu ada 1280, maka jam 8.30 dia akan ada sebanyak 2560 amuba ya. Jadi jawabannya yang C, gampang ya, pakai di data aja itu so simple gitu. Kemudian kita ke pertanyaan keempat. Rumus suku KN barisan 3, 6, 12, 24 adalah, nah ini boleh kalian masukkan satu persatu, dicobakan rumusnya A, B, C, D yang cocok yang mana, atau boleh karena di sini sudah jelas dia adalah suatu barisan geometri, 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 juga sama, 12 ke 24 juga sama, maka dia suatu barisan geometri dengan A-nya adalah 3 dan R-nya adalah 2. Boleh karena di sini mencari rumus suku KN, boleh kalian pakai rumus UN. UN itu kan A dikalikan R pangkat N-1 seperti ini. Tinggal dimasukkan angkanya, nah A-nya 3. Oh maaf, saya ini tadi salah ya. R-nya bukan 3 ya, tapi 2. Nah, A-nya 3, kemudian dikali R-nya 2 pangkat N-1. Jadi rumus UN-nya ini sudah selesai ya. UN sama dengan 3 kali 2 kali pangkat N-1. Jadi jawabannya yang C, gampang ya. Lanjut kita ke pertanyaan yang kelima. Suku kedua dan keempat suatu barisan geometri adalah 6 dan 24. Maka suku ke-10-nya berapa? Nah, ini caranya bagaimana ya? Nah, ini kalau suku keduanya 6, suku keempatnya 24. Ini caranya gini nak, mulai dari angka besar dulu ya, angka besar dulu, U4 ya, U4 per U2 itu sama dengan 24 per 6. Nah, cara gampangnya dari U4 ke U2 itu sudah mengalihkan berapa kali R. Nah, tinggal 4 dikurangi 2, atau gini, kita masukkan aja ya, AR pangkat 3 per A kali R pangkat 1 sama dengan 24 dibagi 6 itu 4 nak ya. A nya boleh dicoret seperti ini. R pangkat 3 dibagi R pangkat 1, ingat ya, bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama ya, itu kalau dibagi tuh pangkatnya tinggal dikurang, jadi ini menjadi R pangkat 3 kurangi 1 itu 2. Nah, R kuadratnya sama dengan 4, maka R nya pasti akar dari 4 yaitu 2. Nah, R nya kan 2 nak, berarti A nya bisa dicari dong dari mana? Dari sini. U2 nya kan 6 ya kan, berarti berapa terus 6, padahal R nya 2, berarti di sini pasti 3 ya kan, habis 3 terus 6 kan gitu. Atau boleh U2 sama dengan kan 6, U2 itu A kali R pangkat 1 sama dengan 6, A kali 2 sama dengan 6, jadi A nya 3. Nah gini ya, maka suku ke-10 nya udah bisa ditebak nih, boleh dengan manual atau boleh dengan rumus. Kalau manual berarti ya dihitung satu-satu ya, 3 terus 6 terus 12, 24, 48, 96, 1, 92, 384. Nah ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ke 9 nya 768. Kemudian ke 10 nya adalah 1536 ya. Jadi yang B. Ini kalau nggak pakai rumus. Kalau pakai rumus ya U10 sama dengan A kali R pangkat 9. A nya 3, R nya 2 pangkat 9. Nah ini berarti 3 dikalikan 512. 2 pangkat 9 itu 512. Sama ya, 1536. Boleh pakai rumus, boleh manual seperti ini.
Oke, yang berikutnya adalah deret geometri. Seperti yang kalian tahu, udah kita bahas di video sebelumnya bahwa suatu deret itu adalah jumlah dari suku-suku suatu barisan ya. Jadi kalau deret geometri, maka dia merupakan jumlah dari suku-suku barisan geometri. Semisal ibu punya suatu barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32. Maka ini bisa dituliskan sebagai U1, U2, U3, U4 sampai U5. Jika 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32, maka ini sudah bisa disebut sebagai deret geometri karena dia dari jumlahan dari U1 plus U2 sampai U5, maka bisa dituliskan S5. Jika U1 tambah U2 tambah U3 sampai U10, maka S10. Nah, secara umum bisa disimbolkan dengan SN. Tapi di sini nanti dalam pengerjaan soal, Bu Dewi pakai konsep aja, yang penting tahu konsep, kita jumlahkan secara manual itu nggak masalah ya, artinya nggak perlu pakai rumus. Tapi kalau mau pakai rumus juga fine, nggak masalah juga ya. Rumusnya apa sih? SN itu A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Nah, ini adalah rumus dari atau deret geometri ya. Kita cobakan ke soal ya. Selama bisa pakai konsep aja nggak masalah, nggak perlu pakai rumusnya nak ya. Lanjut ke pertanyaan yang pertama, hasil dari 1 plus 2 plus 4 sampai 1024 itu berapa? Oke, kalian lanjutin aja, ini gampang. 1, ini dari satu suku ke suku berikutnya kan dikalikan 2 ya. Nih 2 ke 4 kali 2 juga, 4 ke 8 juga, dan seterusnya. Maka kalau kita lanjutkan, ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8, 8-nya kali 2 jadi 16. Ini tambah 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128, 128 kali 2 256, 256 kali 2 512 kali 2 1024. Nah, udah kan, udah nyampe 1024, udah tinggal ditambahin aja biasa. Ini tambah ini berarti 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 15, 15 tambah 16 31, 31 tambah 32 63, 63 tambah 64 127, 127 tambah 128 255, 255 tambah 256 511, 511 tambah 512 itu 1023 ya. Kemudian 1023 tambah 1024 jadi 2047. Nah, jadi ketemu kan? Jadi jawabannya yang B, nggak lama kan ya. Nah, jadi seperti itu cara ngerjainnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 4 meter dan potongan tali terpanjang adalah 64 meter, maka panjang tali mula-mula berapa? Oke, kita tulis dulu aja. Ada 5 potong, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terpendek tuh 4, yang paling panjang tuh 64. Oke, karena dia barisan geometri, berarti dari sini ke sini pasti dikali suatu bilangan. Ini juga dikali suatu bilangan yang sama tentunya sampai ke sini. Berapa kali mengalihkan sih? 1, 2, 3, 4. 4 kali mengalihkan. Berarti nanti akan 4 kali R kali R kali R kali R itu menjadi 64 ya. Berarti R pangkat 4 sama dengan 64 dibagi 4 atau sama dengan 16. Suatu bilangan dipangkatin 4 hasilnya 16. Berarti berapa? 2 dong ya kan. Nah, R-nya 2. R-nya 2. Oke, berarti ini jadi kalikan 2 dong. 8, ini 16, ini 32. Berarti panjang tali mula-mula ini tinggal dijumlahkan. Yuk, ditambahin. 4 tambah 8, 12, 12 tambah 16, 28, 28 tambah 52, 28 tambah 32, 60 ya, 60 tambah 64, 124. Jadi jawabannya yang D. Nah, gampang ya nak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Diketahui deret geometri dengan U2-nya 6, U5-nya 48,
yang ditanyakan jumlah 7 suku pertama. Nah, ini tinggal kita per kayak tadi soal yang awal ya. Ada U5 per U2. Berarti 48 per 6. U5 per U2 ini tinggal gampang. 5 kurangi 2 aja, 3 kan. Berarti R pangkat 3. 48 dibagi 6 tuh 8. Bilangan pangkatin 3 sama dengan 8. Berapa? 2. 2 kali 2 kali 2 kan 8 ya. Berarti R-nya 2. Berarti kita bisa tuliskan U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Nah, U2-nya 6. Karena R-nya 2, berarti sebelumnya pasti 3. Ini 12, ini 24, ini 48, ini 96, ini 192. Tinggal kita tambahin manual aja. 3 tambah 6, 9, 9 tambah 12 itu 21, 21 tambah 24, 55. 45, 45 tambah 48 berarti 93, 93 tambah 96, 189, 189 ditambah 192 terakhir ya. Ini jadi 8, ini 3, 381. Jadi jawabannya yang D. Nah, kayak gitu aja nak ya. Jadi kita itu meminimalisir menggunakan rumus ya. Kalau konsepnya udah paham itu pasti bisa gitu ya. Okay, I think enough for today. Thank you so much for your attention. Sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa pokoknya harus terus belajar, jangan malas untuk menuntut ilmu, jangan malas untuk belajar. Okay, see you next time, see you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.